Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, nggak ada yang jawab karena saya sendiri yang ikut meet. Oke, nanti silakan kalian nih, nonton lagi, rekaman dari saya. Ya, untuk sekarang, untuk kan saya janji bahwasanya, minggu depan itu bakal saya praktekkan tutorial secara keseluruhan ya. Jadi konfigurasinya bakal saya praktekkan di depan kalian. Kaliannya nanti, apa namanya, mengikutinya, besok minggu depan berarti hanya mencatat, berarti minggu depannya lagi kalian melakukan konfigurasi di PC sekolahan, seperti itu ya. Dan untuk sekarang biar besok tuh nggak lama-lama banget, jadi sekarang saya akan mengingatkan kembali, yaitu cara menginstalasi. Ya jadi biar cepet aja gitu, oke? Yang pertama di sini saya udah hapus ya yang sorry belum di-record meet-nya, maaf ya. Di sini udah head, sip. Ya, jadi, yang pertama adalah saya mau oke. Oke, di sini saya bakal bikin Debian baru ya, kita Debian lagi terus-terusan Debian biar kalian sampai hatam. Baru kalau udah Debian nanti kita coba, apa namanya, sistem operasi Linux yang lainnya. Yang pertama ya seperti biasa kita new di sini ya, kita namain, saya mau tag ada namanya Debian Praktek ya. Untuk kalian nanti dikasih nama di belakangnya ya, Debian Praktek Han. Oke, kayak gini ya. Ingetin urutannya kayak gini biar rapih gitu. Next. Nah, ini biar default aja 1 giga. Create, 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 dan create. Oke, selesai. Oke, sampai sini gampang ya. Udah ingat-ingat lagi langsung ke bagian setting. Jangan lupa. Terus kita pilih yang biar ini bagian network ya, seperti biasa. Kita gunain adapter 1, yang adapter 2 sampai dengan 4 itu kita disable atau nggak usah dinyalain. Dan bagian atas itu ini kita pilih yang no. Kenapa? Ya udah saya jelasin bahwasanya kalau kita milihnya ini biar apa? Biar kita nggak terkoneksi sama internet. Jadi biar instalasinya lebih cepat. Karena kalau misalnya kita terkoneksi sama internet, Linux itu pasti bakal nginstal aplikasi-aplikasi yang banyak. Jadi apa namanya, buat kita nggak efisien gitu ya. Karena aplikasinya kan sedikit yang kita gunain berpraktek. Tapi kalau kita install menggunakan internet, ya semuanya ya. Oke, itu aja. Berarti tadi setelah network lanjut kita ke bagian storage ya. Seperti ini empty, terus ini ya seperti biasa kita pastiin Debian Netins ya. Di sini kalau udah ada, tapi kalau misalnya nggak ada pilihan kayak gini, kalian masuk ke sini, cari nih file-file apa namanya, ya OS-nya, operating systemnya ya. Kita pakainya Netins ya. Kenapa? Karena Netins itu file size-nya kecil ya, cuma berapa MB nih? Itu cuma 400 MB. Jadi biar cepet aja. Setelah itu tinggal oke. Dah, pastiin lagi jangan terburu-buru di sini ya, biar kalian gak salah-salah juga. Di sini no data chat, storage-nya udah oke. Dah selesai. Baru di play. Oke, tahapan ini tolong diperhatiin baik-baik. Saya bakal jelasin satu persatu ya. Jadi nggak langsung next next aja gitu. Oke, karena saya pakai VirtualBox yang baru di sini ada pilihan kayak gini ya. Gimana nih? Jangan langsung start aja, ntar pilihnya yang kali Linux nih. Nah, kita pilih yang Debian Netins gini. Atau enggak kalau misalnya nggak ada pilihan itu kita masuk ke sini ya. Tuh, ya gitu. Kita cancel atau enggak di cancel juga bisa sih, tapi kalau ini biar aman kita pakein aja. Ini informasi untuk Debian yang baru, Debian VirtualBox yang versi terbaru. Ya, kalau di kalian emang nggak ada pilihan kayak gini. Kita start. Ya, saya VirtualBox 6.1. Oke, di sini ada pilihan grafik install dan instalasi. Ya, Debian itu kalau menurut saya itu versinya hanya CLI atau Command Line Interface. Sedangkan versi GUI-nya saya belum pernah nemu tuh Debian yang GUI. Rata-rata kalau yang GUI yang Linux itu kalau nggak kali Linux ya Ubuntu seperti itu. Jadi Debian itu yang berbasisnya GUI itu cuma pas proses instalasi aja ya. Jadi nanti kita kalau misalnya pilih yang instalasi nih, nanti nggak ada pilihan-pilihan itunya, apa namanya, tampilan-tampilan kayak di Windows gitu ya, yang GUI gitu, tampilan GUI seperti itu ya. Tapi bisa juga sih, saya juga belum pernah tahu soalnya yang Debian itu tuh ada tampilan GUI-nya apa enggak ya.
Soalnya kalau misalnya kita pakai tampilan GUI, itu sistemnya jadi berat ya kalau kita ini. Nih, ini kan kalau kita gedein ya. Nah, tampilannya kayak gini kan teman-teman ya. Kita biar tampilannya full screen ya. Ingat-ingat ya, kita tekan tombol di keyboard, kombinasi keyboard CTRL yang kanan bukan yang kiri ya, tapi CTRL yang kanan sama C. Oke, saya praktekkan di sini ya. Ya, terus akan muncul jendela ini pop up seperti ini, kita pilih yang switch. Nah, baru kita pilih digedein ini baru bisa terlihat seperti besar ini kan, full screen. Oke. Biar kalian terbiasa dengan ini ya udah kita pilihnya yang apa? Yang install aja ya. Install. Oke, install udah. Tungguin sampai dengan selesai. Bukan selesai sih, tunggu aja. Nah, di sini dia bakal kayak masuk ke settingan awal. Oke, di sini ada pilihan. Yang pertama pasti ada select a language ya. Jadi kita harus milih bahasa yang akan kita gunakan untuk instalasi dan ke depannya. Jadi nanti pas di konfigurasi itu nanti bahasanya mengikuti sama bahasa yang kita pilih di yang pertama. Oke, di sini saya saranin ya, bukan saranin tapi saya harapkan, saya wajibkan kalian harus milih English ya. Jangan pilih yang Indonesia ya. Nanti kan di sini ada pilihan Indonesia sama Inggris kan. Nah, nanti jangan sampai ketuker nih. Kalau tulisan language itu bahasa, kita pilihnya yang English seperti itu. Jadi ini pastiin aja English, kita kemudian enter. Nah, di sini kita baca lagi. Di sini ada tulisan select your location, country, territory, or area, ya kan? Kalau kalian baca di situ, country, territory, or area, ya. Jadi ini adalah menanyakan kalian tuh ada di wilayah mana gitu loh, oke? Nah, sedangkan kita, nah di sini baru kita boleh pilih yang Indonesia, oke? Ya, tekankan lagi di sini. Di sini ada nggak Indonesia? Ternyata tidak ada ya. Ternyata di sini malah India, Ireland, dan Israel malah. Israel malah ada. Nah, jadi kalau mau pilih yang Indonesia, kita masuk ke bagian menu other ya, lainnya. Kalau kita artiin other. Terus di sini masih belum ada Indonesia kan? Nah, ketika kita milih other di sini tuh ada tulisan continue or region. Region itu kalau kita artikan adalah benua ya. Benua apa? Kita kan Indonesia berada di benua apa? Asia. Berarti kita pilih yang Asia. Nah, baru di sini kita bisa milih tuh. Ada kan Indonesia. Atau kalau mau biar cepat, kalian tekan aja I ya. Tuh, jadi nanti bakal memilih huruf mana yang depannya I. Tuh, India, Indonesia. Ya, pastiin kita Indonesia harus baru enter. Nah, selesai. Itu pilihan yang Indonesianya. Jadi tolong dibedain. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan konfigurasi locales. Locales ya, country to base default location setting on. Ya, ini tuh kayak pilih server yang sorry, bukan server. Ini kayak ini apa namanya huruf-huruf yang ada di keyboard gitu loh. Sedang ya, yang sedangkan yang kita tahu bahwasanya kita nggak bisa nyoba-nyoba ya. Jadi kita defaultkan saja untuk settingan ini yaitu United States ya. Karena biar sama aja ya. Jadi pas setelah Indonesia yang di sini kita pilih United States ya. Yang ada tulisan country to base default local setting on. Maksudnya saya belum tahu ini. Tapi kita biasakan pilihnya ini aja ya, samain gitu. Oke. Dah. Nah, di sini ada keymap to use yaitu keyboardnya ya. Jadi keyboard itu ada macam-macam jenisnya, bukan ya, macam-macam jenis, macam-macam tata letaknya ya. Biasanya itu tipenya adalah QWERTY, tapi kayak fitur-fitur icon-iconnya kayak tanda seru, add, shift dan lain sebagainya itu menyesuaikan sama jenis negaranya ya. Tapi kita lebih enak pilihnya yang American English, oke? Biar sama karena rata-rata di Indonesia seperti itu ya, pakainya di keyboard American English yang QWERTY seperti itu. Jadi kita pilih enter sini, tungguin sampai selesai. Nah, kalau kalian tidak mematikan apa yang tadi itu yang bagian sini ya. Nih, kalau kalian nggak mematikan bagian network ya, kalian pilih tadi NAT ya, bisa dipastikan di sini tuh bakal lama. Karena apa ya tadi saya jelasin, dia bakal scan aplikasi-aplikasi yang ada dan mendownloadnya seperti itu ya. Jadi biar aman ya, meskipun kalian nggak ada internet lah, jadi kalian pilihnya yang no attached gini aja ya. Meskipun kalian Kak, saya di rumah nggak pakai internet, nggak masalah. Yang penting di sini tuh no attached seperti itu ya. Biar aman aja. Nanti kita konfigurasi pas selesai instalasi baru kita apa kita otak-atik baru bisa seperti itu. Ini tungguin sampai selesai.
Oke, setelah kita loading, nah di sini ada perintah baru, yaitu konfigurasi dan network. Jadi kita tuh harus konfigurasi jaringannya. Nah, di sini karena tidak ada pilihan lain, ya udah kita continue aja ya. Nah, baru setelah continue di sini ada pilihan-pilihan lagi ya. Jadi kita mau konfigurasi jaringan apa enggak nih? Kita mau pakai internet apa enggak nih? Apa mau DHCP server apa enggak nih? Nah, saya bilang lagi biar lebih cepat kita konfigurasi itu setelah instalasi ya. Jadi konfigurasi apapun itu setelah instalasi. Jadi kalau pilihan dari sini kita pilih yang mana? Yaitu do not konfigurasi, yaitu tidak melakukan konfigurasi jaringan di waktu yang sekarang seperti itu. Jadi kita pilih yang ini ya. Pastiin yang ini ya. Karena kita tidak mau melakukan konfigurasi jaringan sekarang, setelah instalasi baru kita lakukan konfigurasi jaringan seperti itu. Nah, di bagian sini Debian hostname kita samain aja ya, hostname ya. Ingat hostname. Hostname itu biarin aja, nanti kita bisa ubah-ubah bisa kok ya. Jadi yang untuk hostname kita biasakan enter aja di sini, biarin defaultnya Debian seperti itu. Nah, root. Nah, ini baru root. Root itu fungsinya adalah untuk masuk ke super user. Jadi di Linux itu ada user biasa dan ada yang user yang super ya. User super itu dinamakan root ya. Tandanya itu kalau nggak salah pagar gitu ya. Dan jadi kita harus bisa melakukan konfigurasi itu jika kita masuk dalam mode super user. Jadi untuk itu kita harus menggunakan password. Ya, untuk passwordnya saya bikin default aja, yaitu 1 2 3 4 5 6 ya. Biar kalian sama gitu ya. Tuh kan kelihatan kan di sini 1 2 3 4 5 6. Terus setelah itu kita continue. Kita ini ketik lagi passwordnya yang tadi 1 2 3 4 5 6, continue. Dan ini adalah full name. Full name itu yaitu nama kalian ya. Dan untuk nama ini biarin kita tulis nama kita ini secara lengkap juga nggak masalah gitu ya. Nih, saya ketik nama saya sendiri. Ya, dibiasain baca dulu nih, ada full name. Nanti setelah ini kalau nggak salah username nih ya. Jadi untuk full name kita ketikkan nama lengkap kita nggak masalah ya. Enter. Nah, ini baru username. Username itu dia itu nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi tadi error kalau nggak salah tuh ya. Kalau mau dibikin lowercase terus nyambung. Kalau mau di nama lengkap berarti harus nyambungnya pakai spasi atau nggak disambung aja gitu. Tapi biar gampang kita username-nya adalah Farhan aja ya. Nama depan kalian atau nama panggilan kalian seperti itu. Jadi tolong diingat-ingat aja. Terus continue. Nah, di sini ada password lagi. Jadi selain password root, kita juga diminta untuk melakukan konfigurasi dengan password user. Ya, setahu saya beda sama dengan Windows. Kalau Windows itu kan kita ketika kita instalasi kita bisa tuh tanpa melakukan password. Tapi kalau di Linux itu, setahu saya itu wajib memasukkan password. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak masukkan password, nanti ketika login atau itu bakal error seperti itu ya. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau kalian mau coba-coba dengan hal yang nggak ini ya silakan aja. Tapi biar dari segi keamanan ya kita harus menggunakan password seperti itu ya. Itu 2 3 4 5 6. Passwordnya samain aja nggak masalah. Karena kita dalam kondisi belajar. Ini tulis lagi passwordnya yang tadi. Oke, di sini setelah itu ada baca lagi konfigurasi the clock. Clock itu apa? Jam. Kita mengatur waktu. Nah, di sini karena kita waktu yang tadi sebelumnya ke negaranya pilih Indonesia, maka kita di Indonesia kan terbagi dari 3 waktu ya, yaitu Jawa, WIB, WIT sama Wita yang tengah, yang timur, Wita, WIB. Nah, kita ada di daerah mana nih? Di sini kelihatan. Kita itu ada di Jawa ya, Jawa ini di sini, maka kita pilihnya yang Western, yaitu ada Sumatera, Jakarta, Java, West dan lain sebagainya. Karena ini singkatannya kalau di kita yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat seperti itu. Kita enter, tungguin sampai dengan kelar. Oh iya, ini untuk instalasi kayak gini itu tuh hampir sama ya di setiap Linux, jadi hanya berbeda sedikit aja ya. Jadi kalau misalnya kalian paham di sini, insya Allah ketika kalian menginstal Ubuntu atau distro-distro Linux lainnya, maka akan lancar aja gitu. Dah, oke, di sini ada partition method. Karena kita menggunakan VirtualBox, maka kita pilih yang paling atas, oke? Yang paling atas saja, ya. Jadi kita nggak setting secara manual atau yang pilih nomor 2. Kenapa demikian? Karena kalau kita pilih yang ini itu harus mengatur partisi, yaitu biasanya yang bagian nomor 3 ini ya, 1 2 3 ini. Itu biasanya ketika menginstalnya secara real, bukan secara virtual. Tapi kalau yang secara virtual kita pilihnya yang ini aja, ya. Karena partisi kita udah dibikin secara virtual dari si Oracle-nya. Jadi aman-aman aja gitu ya. Biar
efisien dan tidak membingungkan kalian, seperti itu. Kita enter aja. Nah, di sini juga sama nih, ya udah kalau udah enter, kita pilih yang all file in one partition, oke, recommended nih. Jadi kalau misalnya tadi kita pilih yang bagian nomor 3 selain yang nomor satu tadi, di sini ada settingan-settingan lainnya. Nah, biasanya pas lomba kompetensi siswa SMK ya, itu biasanya saya nggak memakai kayak gini, kayak kemarin kakak kelas kalian, Sakti, Adit, itu saya pakainya yang manual. Jadi kita yang ngisi partisi home, var, dan lain sebagainya itu dibuat secara mandiri seperti itu ya. Karena kita belajar, kita pilih yang all file ini ya, pastiin. Terus kalau udah ya udah langsung finish. Terus di sini jangan lupa yes. Oke, kalau kalian ngikutin video saya, insya Allah nggak bakal ada error ya. Saya jamin itu nggak bakal error. Soalnya ya sudah terbukti dari kelas 12 kemarin, yang lulusan kemarin dan sekarang udah ngikutin ini, ya emang nggak ada error-error ya, nggak ada bakal ada error. Dah di sini tinggal nunggu aja sampai stalling. Oh ya, BTW ini saya agak lama ya, karena saya ngejelasin satu persatu biar kalian paham juga ya. Kalau misalnya tinggal install-install aja ya cepat aja 15 menit gak kelar gitu ya. Tapi biar kalian paham juga tentang alurnya, tentang apa sih maksudnya kayak gini. Kenapa sih saya harus kayak gini ya enggak. Jadi tolong dimaklumi aja. Oke, ini nungguin cepet sih kalau Debian itu cepet ya. Beda sama Windows. Karena dia RAM-nya itu kecil, enggak kayak Windows yang minimal mengkonsumsi RAM sebesar 2 GB. Jadi meskipun nanti kalian installnya di PC yang kalian pakai itu ya paling lambat itu kalau bener ya itu cuma setengah jam itu aja untuk instalasi. Tapi kalau misalnya kalian ada salah ya udah tanggung resiko sendiri gitu. Oke, bentar ya. Bentar saya mau ada urusan dulu bentar. Tungguin bentar.
di sini lanjutannya. Nah, di sini ada tulisan konfigurasi the packet name manager. Nah, kita biar mengefisienkan waktu, maka kita pilihnya yang mana nih? Scan other CD. Biar ini, maka kita pilihnya yang bagian no. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Nah, setelah hit no, di sini ada. Jadi selain konfigurasi lewat CD, kita bisa nambahin paket atau aplikasi lewat jaringan atau repository gitu ya nama lainnya. Nah, kita karena kita nggak mau itu, kita pilihnya no juga di sini ya. Udah selesai. Di situ biasanya ada yang salah tuh kalian. Nah, di sini bakal nunggu lagi ya, tungguin. Nah, di bagian ini ada tulisan konfigurasi popularity contest atau kalau di bawahnya ada tulisan packet usage survey. Jadi ini hanya survei aja ya, opsional kita boleh yes atau no ya, tapi biar kita mengingatkan biar gak ada pilih yes apa no-nya nih gini, kita pilihnya yang no aja yang default. Oke, maka dari itu kita pilih yang no. Nah, di sini ada tulisan choose. Nah, kalau misalnya internetnya nyala dan tadi pilihan NAT-nya kita nggak ganti no attached, di sini ada banyak buat pilihan dan pasti kita bikin bingung ya, gak? Nah, untungnya tadi saya bikin not attached, maka di sini kita pilih yang ini aja. Pastiin di sini ada tanda bintangnya, yo, ya kan? Pasti udah ada sih. Kalau belum ada nanti kalian masuk pencet tab bagian sini, terus kalian pencet spasi, yo, ya kan? Setelah itu tab lagi continue. Seperti itu ya. Gampang kok. Oke, tungguin ya. No, ini apakah ngeblank enggak kan? Oke. Jadi karena kalian pasti bingung ya, kok nunggunya lama ya. Ini triks aja triks. Jika oke, ini yes ya, ini yes. Nah, kok di sini oke, tar triknya nanti. Jadi di sini ada tulisan install the group bootloader ya. Jadi kita pilihnya yes apa no ya. Ini sangat fatal ya. Kenapa? Karena bootloader itu sangat penting untuk melakukan booting seperti itu ya. Jadi kita milih bootnya, maka kita harus pilihnya yang yes. Jika tidak kita pilih no atau tidak install si master bootnya, ya kita nggak bakal jalan. Jadi selesai instalasi bakal ngeblank hitam gitu aja. Oke, maka kita pilihnya yang yes. Nah, di sini ada device for bootloader. Kita jangan pilih yang default manually, tapi pilihnya yang garis miring aja yang bawah nih. Karena kita malas lagi kan ngatur-ngatur, ya udah kita pilihnya yang ini aja. Oke, karena kita di VirtualBox. Seperti itu ya. Udah, tungguin lagi. Oke, di sini triknya adalah jika lama atau error, kalian masuk ke sini klik kanan ya, ke bagian bawah sini kelihatan kan, klik kanan. Terus di sini ada Task Manager ya, klik aja nggak masalah. Terus kalian klik di bagian, kalian perhatiin, cermatin aja di bagian sini. Ya, di bagian virtual machine ya, di bagian sini nih ada dua ya. Ini biasanya yang tampilan ininya, kalau ini yang Oracle kitanya tuh kan kelihatan ya. Di sini kalau misalnya persenan jalan atau 0,1 atau enggak 0% itu berarti dipastikan VirtualBox kalian tetap berjalan. Tapi jika 0% kalian tunggu nih lama banget, ini 0 mulu, berarti dipastikan itu error atau ngeblank seperti itu. Jadi kalau misalnya tuh kayak gitu aja yang ngeceknya ya. Kalau misalnya di sini ada proses yang berjalan ya, persentasenya berjalan, maka pastikan itu prosesnya tetap berjalan seperti itu ya. Oke, di sini ada finish dan instalasi. Ya udah kalau finish kita pilih continue aja biar cepat. Tuh, ketika kita pencet, nah dia bakal datang proses lagi tuh. Oke. Nah, di sini adalah tahapan akhir instalasi ya. Tuh, kita pilih yang mana nih? Yang Debian GNU Linux saja ya. Enter. Kita tungguin. Tungguin sampai selesai. Nah, baru selesai ada tampilan login kayak gini, ya udah kita masukkan login kita username lah. Berarti ada dua username, yaitu username ya, super user dan username biasa ya. Kita karena kita biasa menggunakan super user, maka kita di sini ketiknya adalah root
Terus password-nya ya sama kayak tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Ya, tulisan password-nya nggak kelihatan karena dia ke-hidden, ya itu bentuk dalam sistem keamanan yang luar biasa dari Linux yang memperhatikan apa namanya, eksistensi atau enkripsinya si password ya biar kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan kita udah masuk ke settingan awal atau selesai di instalasi Debian. Di sini ada tulisan root, maka itu apa namanya super user kita, dan lihat tanda pagar kan itu kalau misalnya user biasa tadi saya bilang apa tandanya adalah dolar ya. Coba kita coba exit atau logout. Ya, kita coba login Farhan. Kita terus passwordnya sama. Oke, passwordnya salah saya. Nah, kan gini Farhan lagi. Jadi nggak usah takut. Pelan-pelan aja ngisi password ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kayak gini. Tuh kan kelihatan kan tanda dolarnya. Nah, dari sini sebenarnya bisa sih langsung masuk ke apa super user, yaitu dengan mengetik atau sintaks su enter. Nah, kita masukin password rootnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita bisa. Jadi cara masuk root ada dua, yaitu dari awal pertama masuk kita ketik root aja terus masuk ke password, atau kita masuk ke user biasa baru masuk root. Tapi kalau kalian perhatiin di Linux lainnya, distro Linux, biasanya kita harus masuk ke user biasa baru kita bisa masuk ke super user di bagian sini kayak tadi tuh ketik su baru itu bisa. Kan kelihatan tuh yang sebelumnya yang Farhan at Debian dolar ya kan, yang akhirnya dolar, terus yang root at Debian itu tanda pagar. Jadi kita udah masuk ke root seperti itu ya. Oke, saya akhiri dulu biar cepat. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.